Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin, Allahumma amin. Ikhwatu iman, jamaah subuh, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dicurahkan kepada kita semua. Kita sudah berada di pekan pertama daripada bulan Jumadil Tsani, ya, Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Ramadan semakin dekat, ya. Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Semoga Allah perjumpakan kita dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma balighna Ramadan fi sihatin wa afiyah. Saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama ya kita nggak jumpa. Terakhir kita jumpa tahun 2021. Hari ini kita berjumpa kembali tahun 2022. Setahun ya, insyaallah. Lama kita nggak jumpa. Alhamdulillah. Kita lanjutkan talim kita dari kitab yang biasa kita bahas, yakni Ad-Durusul Yaumiyah, yang ditulis oleh Dr. Syekh Rashid Al-Abdul Karim hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas insyaallah dua fadilah, dua keutamaan. Semoga dengan dua fadilah ini motivasi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita kepada sesama. Yang pertama adalah fadlul mahabbati fillah, keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis dalam tema ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Rashid bin Hussein Al-Abdul Karim. Keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala ada dua keutamaan yang ditulis di kitab ini. Yang pertama, seseorang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kelak dia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun uzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, imamun adil, syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athu imra'atun zatu hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah
wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat aynah, muttafaqun alaih. Sab'atun, ada 7 golongan dari orang-orang yang beriman. Yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dari 7 yang disebutkan dalam hadis ini, 1 diantaranya adalah warujulani, 2 orang tahaba fillah, yang dia mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berjumpa dan berpisah, senantiasa mereka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Semoga kita yang hadir di subuh yang berkah ini adalah orang-orang yang hadirnya semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjumpanya kita dengan saudara kaum muslimin juga kita niatkan sama-sama karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini fadilahnya luar biasa ya. Nanti ketika orang-orang bingung, orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, pada mahsyar nanti mereka adalah orang-orang yang tenang karena mereka mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain disebutkan, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bi jalali." Masyaallah. Uzilluhum fi zilli yawma la zilla ila zilli. Hadis riwayat Muslim. Innallaha yaqulu yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbun, cari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbun bi jalali, di mana orang-orang yang saling cinta karena keagunganku. Cari pak nanti jemaah rahimahullah, orang-orang yang saling cinta sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bi jalali, di mana orang-orang yang saling cinta itu karena keagunganku. Kata Allah, al-yaum, pada hari ini ya, yakni pada hari kiamat kelak, uzilluhum, aku akan berikan perlindungan kepada mereka. Masyaallah. Fi zilli yauma la zilla illa zilli, di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naunganku. Masyaallah. Allah cari ya. Allah cari bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah, maka Allah akan menurunkan cintanya kepadanya. Nah, ini juga fadilah yang luar biasa. Kalau kita saling cinta karena Allah, Allah cinta kepada orang yang saling cinta karena Allah, gitu ya. Dalam hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Muaz bin Jabal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kecintaanku pasti turun kepada siapa saja yang saling mencintai karenaku. Masya Allah. Allah cinta kepada orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi wal mutajalisina fiyya. Allah juga cinta kepada orang-orang yang bermajlis karenanya. Dan hadir ke majelis ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu Allah cinta kepada mereka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kita yang hadir di majelis ini, yang kita niatkan semata-mata karena Allah, itu akan dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa tentunya dalam hidup ini selain mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicintai oleh makhluknya saja begitu bergembiranya. Harus lebih bergembira lagi, harus lebih senang lagi ketika Allah Tabaraka wa taala yang mencintai kita. Kemudian juga wal mutazawirina fiyya, orang yang saling mengunjungi karenaku, ziarah. Nanti juga saya bacakan keutamaan kedua adalah keutamaan ziarah karena Allah. Allah juga cinta kepada orang-orang yang saling berziarah karenaku. Ya, biasanya ziarah itu dipahami oleh orang-orang kebanyakan gitu hanya ziarah kubur, ya. Padahal ziarah itu bisa untuk orang yang masih sehat, sakit, dan orang yang telah meninggal dunia. Ketiga-tiganya itu menjadi sunnah ketika kita mengamalkannya. Ziarah, ya, artinya mengunjungi, mendatangi. Gitu. Nah, nanti di fadilah kedua ada keutamaan orang-orang yang suka ziarah, itu luar biasa. Dan itu Allah cintai. Ketika seseorang berziarah, dia niatkan karena Allah, Allah cinta kepada orang yang suka berziarah itu. Ya. Ziarah kemana Pak? Ke makam wali gitu ya. Nanti ada pembahasan. Kemudian juga wal mutabadzilina fiyya, orang yang saling berusaha karenaku. Ya, saling berusaha karena. Ajama rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Dr. Rasid bin Husain Al-Abdul Karim hafizahullah taala memberikan syarah terhadap hadis-hadis yang mulai ini. Kata beliau, al-hubbu fillahi, yakni orang-orang yang cinta karena Allah itu huwa an tuhibba syakhsan li'annahu muti Allah. Seorang yang cinta kepada orang lain karena dia melihat orang itu muti Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita kepada seseorang karena dia itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta dalam arti karena orang ini dekat, orang ini taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita mencintai orang tersebut. Kita mencintai saudara kita yang taat kepada Allah. Wa yazdadu al-hubbu lahu kama izdadat ta'atuhullah. Kecintaan kita bertambah kepada saudara kita itu lantaran dia taatnya itu pun meningkat. Taatnya pun bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza al-hubbu min afdhalil a'mal. Dan saling cinta ini merupakan utama amalan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala akan turun cintanya Allah kepada mereka. Ada ciri-cirinya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan ciri-ciri orang yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 54 di situ disebutkan ciri-ciri orang yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang
mukhrij minal millah, siapa yang murtad an dini, murtad dari agamanya, keluar dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka pasti Allah akan ganti dengan sebuah kaum. Jadi orang-orang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam, tidak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fasawfa ya'tillah, Allah akan gantikan lagi pendatang yang baru. Orang-orang yang baru lagi masuk ke dalam Islam dengan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Tadi dalam hadis kita dapatkan orang yang saling cinta karena Allah akan dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Maidah 54 ciri-cirinya. Yang pertama adalah azillatin 'alal mu'minin. Orang yang cinta Allah, Allah cinta kepada mereka, dia berlemah lembut kepada saudaranya kaum mukminin. Dengan sesamanya azillah, saling yakni lemah lembut kepada orang yang beriman, tidak bersikap kasar, tidak bersikap keras sesama mukmin. Karena innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara. Tidak boleh saudara saling menyakiti, ya, saling belakangi, saling menzolimi dan seterusnya. Dia harus saling cinta. Azilatin 'alal mu'minin. Kemudian ciri keduanya orang yang cinta Allah dan Allah cinta kepada mereka, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Azilatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, senantiasa berjihad di jalan Allah. Kemudian wala yakhafuna laumata laim, orang yang dicintai Allah dan mereka cinta kepada Allah adalah orang-orang yang tidak takut celaan dari orang-orang yang suka mencela. Ya. Kalau bahasa sekarang tuh nggak takut orang yang suka membuli, ketika orang-orang membulinya gitu, nggak ngaruh. Ajama rahimani wa rahimakumullah. Ada pelajaran dari hadis-hadis yang mulia ini yang diberikan oleh Syekh Dr. Rasid bin Husain Al-Abdul Karim hafizahullah taala. Yang pertama, keutamaan cinta karena Allah dan besarnya pahala yang diberikan kepadanya pada hari kiamat kelak. Bagaimana tidak besar ketika kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah apresiasi sangat tinggi. Allah cari-cari di mana orang yang saling cinta karenanya. Kemudian yang kedua, yang merupakan penyebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita singgung tentang fadlu ziyarati fillah, keutamaan ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang ziarah ke makam-makam tertentu, ziarah ke kubur-kubur tertentu, ya. Tapi dia tidak ziarah kepada keramatnya yang ada di rumahnya, ya. Tentunya keramat yang masih ada, yakni orang tua. Itu sangat wajib untuk diziarahi, didatangi, dikunjungi, ya. Sebelum dia ziarah ke banyak makam, ke banyak tempat. Ini kadang masih banyak salah kaprah di dalam hal ini. Keutamaan ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan." Masyaallah. Ai ja'ala malakan fi tariqihi. Falamma ata alaihi qala, "Aina turid?" Qala, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Qala, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha ay tas'a fi islahiha?" Qala, "La ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla."
faqala inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Katanya ana rajulan, ada seseorang yang zara ahad lahu fi qaryatin ukhra. Dia berziarah, dia mengunjungi saudaranya di desa atau di dusun yang lain. Kemudian fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut di jalan. Ada orang ingin berziarah ke saudaranya, mengunjungi saudaranya, Allah utus malaikat untuk menemui orang tersebut di jalan. Ya, tatkala lelaki itu di tengah perjalanannya ke desa yang dituju, maka malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Ya, mau pergi kemana kamu? Kata orang tadi, ya, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di desa tersebut. Qala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Malaikat bertanya, apakah kamu punya nikmat yang ada padanya yang kamu berupaya untuk memperbaikinya? Laki itu menjawab, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak, katanya, hanya saja saya mencintainya karena Allah azza wa jalla. Kata malaikat tadi, qala fa inni rasulullah ilaika. Aku ini adalah malaikat utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ya. Aku memberitahukan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencintaimu seperti halnya kamu mencintai saudaramu itu karena Allah. Jadi dikabarkan oleh mereka tadi. Siapa yang tidak senang ketika dikabarkan karena cintamu kepada saudaramu, maka kamu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabarkan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, fadilah luar biasa. Ya. Jadi ternyata ziarah itu tidak sederhana yang kita bayangkan, tapi punya fadilah, punya bobot keutamaan yang luar biasa, ya. Selama ini kita ziarah, mengunjungi saudara kita, teman kita, atau guru-guru kita dan lain sebagainya, tanpa sadar itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar, ya, insyaallah. Di dalam hadis yang lain disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridon aw zara akhun lahu fillah." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, orang menjenguk orang sakit termasuk ziarah, mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. Au zara akhan lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya semata-mata karena Allah. Ya, sakit, sehat, ya, sama. Kita ziarahi, kita kunjungi, itu semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nadahu munadin, aina tibta? Wa taba mamsyaka wa tabawa'ta minal jannati manzilan. Insyaallah. Maka seorang penyeru akan menyeru, kamu telah berbuat baik dan berjalanmu pun baik, serta kamu telah memesan sebuah tempat di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Insyaallah. Jika kita mengunjungi ziarah ke teman kita, saudara kita yang sedang sakit, bahkan juga yang sehat juga, yang kita kunjungi, itu sama saja kita sedang memesan sebuah tempat di surga. Insyaallah. Beli apa? Booking tempat di surga. Ketika kita ziarahnya, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tingkatkan rasa cinta kita kepada sesama, cinta kepada sesama kaum mukminin, karena ini akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tentunya cinta kepada keluarga lebih utama, ya. Cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak juga harus ditingkatkan terus.
Ya rahimakumullah. Kalau kita kangeni oleh anak-anak kita begitu. Anak kita kangen sama kita. Seneng enggak, Pak? Tiba-tiba anak kita telepon, saya kangen sama papa misalnya gitu. Itu seneng enggak tuh, Pak, kalau ditelepon? Ini anaknya jauh begitu. Kemudian tiba-tiba telepon dan mengatakan bahwa ana mustaqun ilaika gitu. Saya rindu kepadamu wahai ayah. Seneng ya? Gitu. Saya beberapa waktu yang lalu ditelepon oleh anak yang sedang di pondok. Telepon dia, ya, karena waktu itu di pondoknya belum genap sebulan. Syarat ketentuannya boleh telepon-teleponan kalau sudah 2 bulan gitu. Ada jadwal. Tapi karena satu lain hal, saya hanya ngirim paket sama abang Gojek, dikirim ke pondoknya. Kemudian kebetulan abang Gojek ke kawan gitu ya. Tolong tanya sama anak saya, Bang, nanti apa pesennya buat saya gitu. Ini anak ditanya seperti itu, dia nggak mau pesen lewat abang Gojek. Kata anak saya tuh, saya mau telepon langsung aja boleh nggak, Bang? Jadi minjam, mau dengar suara. Telepon biasa nggak puas kali ya, dia video call, pakai HP-nya abang Gojek. Kemudian dia telepon, saya cuma tanya ada apa pesan, dia malah telepon. Telepon belum ngomong ABCD, langsung nangis gitu. Saya bilang kamu kenapa nangis? Nggak betah di pondok? Apa dia bilang? Betah insya Allah. Cuma kangen aja. Masya Allah. Kangennya sampai nangis gitu. Cuma yang membuat gembira saya adalah alhamdulillah Bi katanya, belum genap sebulan sudah dapat 2 juz. Oh ya, alhamdulillah. Jadi di pondok tahfiz belum sebulan sudah dapat 2 juz. Bahkan targetnya dia bilang nanti di Februari akhir insyaallah 5 juz. Ya, terus ya alhamdulillah fokus di sana. Ini sama ya, cintanya kepada anak-anak juga harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Pelajaran yang bisa diambil dari keutamaan ziarah karena Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekh Dr. Rasid bin Hussein Al-Abdul Karim ini, yang pertama, keutamaan ziarah karena Allah. Jadi harus kita kuatkan niatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ziarah karena Allah merupakan faktor penyebab meraih kecintaan Allah dan masuk ke dalam surga. Tadi dalam hadis, seorang yang ziarah mengunjungi saudara yang sakit, bahkan sehat, biasa kunjungan biasa, itu sama saja dia telah memesan tiket atau memesan sebuah tempat, membooking sebuah tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah lembutkan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum sekalian sehingga kita terus tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.